Shalom, salam sukacita buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita sampai di hari yang ke-20 dalam 40 hari rangkaian hidup dalam Mazmur Tuhan. Hari yang ke-20 dalam rangkaian 40 hari hidup dalam Mazmur Tuhan. Nah, saya mengajak saudara memperhatikan Mazmur pasal yang pertama, ayat 1, 2, 3, dan hari ini kita melihat sedikit ayat 4 dan ayat 5. Dikatakan ayat yang ketiga Bapak Ibu Saudara, bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ayat yang keempat adalah perbandingan yang bertolak belakang. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman, begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Mazmur ini, sepertinya pemazmur sedang mengajak kita dan menggiring kita ke sebuah penjelasan bahwa di dalam firman Tuhan hanya ada dua kutub. Di dalam firman Tuhan hanya ada dua kutub. Kutub yang pertama adalah orang benar, kutub yang kedua adalah orang fasik. Kutub yang pertama adalah terang, kutub yang kedua adalah kegelapan. Sedangkan jika kita melihat hidup ini Bapak Ibu Saudara, apabila kita mau melihat hidup manusia, ada banyak gradasi yang ada. Karena orang baik sekalipun masih tetap punya kelemahannya. Contohnya seperti Daud, yang dekat dengan Tuhan, yang luar biasa, tetapi masih bisa jatuh ke dalam dosa. Begitu pula dengan orang fasik yang masih hidup. Kita lihat ada yang jahat, yang bengis, tapi Tuhan masih memberikan kesempatan untuk hidup, supaya diberikan kesempatan untuk bisa berubah. Dan kita lihat juga Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi maksud Tuhan di sini adalah di dalam kebenaran firman Tuhan, di hadapan Tuhan hanya ada dua hal. Kalau bukan Tuhan, iblis. Kalau bukan terang, gelap. Itu saja Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu firman Tuhan di dalam Mazmur ini mengajak kita Bapak Ibu Saudara, bahwa ayat yang pertama dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Dikatakan yang tidak berjalan, tidak berdiri, dan tidak duduk dengan kumpulan pencemooh. Ada seperti satu peningkatan, progression Bapak Ibu Saudara. Ada progresi yang terlihat di situ. Dan kita lihat hidup ini memang seperti perjalanan. Karena itu hidup yang selalu ada progres, hidup yang selalu ada perubahan untuk menjadi semakin lebih baik dan semakin lebih baik. Baiklah hari ini di dalam saat-saat kita banyak meluangkan waktu di rumah, banyak waktu berdiam diri. Doa saya buat Bapak Ibu Saudara, dan saya mau menyemangati kita semua, mari kita memperbaiki hidup kita. Mari kita tinggalkan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Dan apa yang kita bisa kerjakan lebih lagi, kita kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena itu firman Tuhan di dalam Mazmur ini jelas sekali mengajak kita semua untuk bersama-sama bersungguh-sungguh tinggal di dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena kita seperti pohon yang tinggal di tepi aliran air. Berbicara mengenai pohon, berbicara mengenai satu kesatuan. Kita ini Bapak Ibu Saudara, orang yang bukan orang Yahudi, orang yang bukan bangsa pilihan Tuhan. Kita dicangkokkan ke dalam tubuh Kristus, dicangkokkan kepada pohon, kepada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus sendiri. Karena itu Bapak Ibu Saudara, do not take our life for granted. Jangan menyia-nyiakan kasih karunia, jangan menyia-nyiakan anugerah. Setiap hari punya kesempatan yang baru, setiap hari punya anugerah yang baru. Pakailah kesempatan-kesempatan yang masih Tuhan berikan. Karena pada akhirnya Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Biarlah Bapak Ibu Saudara hidup dalam 40 hari dalam Mazmur Tuhan ini, kita setiap hari boleh berubah, belajar, dan bertobat menjadi lebih baik. Berhenti dari jalan-jalan kita yang salah, jalan-jalan kita yang jahat, pemikiran kita, perasaan kita, semuanya kita mau tundukkan kepada karya salib Kristus di dalam hidup kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Doa saya, biarlah penyertaan Tuhan juga ada dan senantiasa menyata di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.